nama Tuhan Saudara, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Shalom-Nias akan memberikan tanggapan kami terhadap manfaat pembacaan Alkitab dalam mata kuliah membaca, menulis, dan melaporkan Alkitab. Kiranya video kami ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Shalom, nama saya Santika Gula Prodipa. Pada saat ini saya mau mengungkapkan perasaan saya setelah mendapatkan tugas membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab 4 pasal per hari, dan di situ saya menemukan banyak hal. Selain saya diberkati dan mendapat kedamaian di dalam hidup saya juga melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib yang dilakukannya bagi orang yang berseru kepadanya. Saya juga melihat dengan membaca firman Tuhan ada janji Tuhan. Janji Tuhan ini diberikan bagi orang yang taat dan setia pada perintah-perintah Tuhan, yaitu janji berkat. Dan Tuhan juga mengutuk orang yang tidak berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Dalam membaca firman Tuhan mengajarkan saya untuk berharap adalah kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dengan saya juga membaca Alkitab, saya menemukan bahwa orang yang benar-benar taat kepada Tuhan dan setia pada perintah Tuhan, Tuhan membuat segala pekerjaan maupun usaha yang dikerjakannya berhasil dan mendapat kesuksesan. Jadi, jika saudara ingin mendapat berkat dan janji-janji Tuhan itu, maka lakukanlah yang baik dan jauhkanlah kejahatan. Dan bacalah Alkitab setiap hari, jangan malas, tetapi bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan sungut-sungut. Karena dengan membaca Alkitab bagaikan pelita di dalam gelas. Shalom saudaraku, perkenalkan nama saya Nova Daralowa, saya dari Prodi Teologi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan saya tentang manfaat membaca Alkitab. Jadi saya percaya saudara semua pasti memiliki buku ini. Ya, ini adalah Alkitab, kitab suci orang Kristen. Namun saudara, banyak orang di luar sana yang meremehkan dan yang tidak mau membaca Alkitab. Mereka beralasan bahwa membaca Alkitab itu tidak penting, tidak berguna, dan hanya menyita waktu saja. Namun saya menghimbau, mengajak kita semua untuk memberikan waktu dalam membaca Alkitab. Jika kita memiliki kesempatan untuk membuka Facebook, untuk membuka WA, membuka TikTok, dan segala media sosial yang lain, maka kesempatan bagi kita juga harus ada untuk membaca Alkitab. Kenapa saudara? Karena Alkitab ini adalah firman Allah, yang perkataan Allah sendiri. Kita bisa membacanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi
Semoga dengan kita mengenal hal ini, ya kita akan semakin memiliki gairah untuk membaca kebenaran firman Tuhan agar hidup kita semakin diperbaharui di dalam ketaatan, di dalam kasih, dan di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikian tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bernama Ofelina Telobanua dari Prodipak, ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembacaan firman Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu yang pertama, menjadikan saya sebagai orang Kristen yang kuat dalam menghadapi rintangan dan cobaan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, meyakinkan saya akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga, menjadikan saya menjadi seseorang yang kuat dan sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari dan memberikan kedamaian di dalam kehidupan saya. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang saudara-saudari semua untuk tidak berjenuh-jenuh dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yang bernama Lisa Niaga dari Prodipak. Saya mau menyampaikan manfaat tentang pembacaan Alkitab. Manfaat dan pembacaan Alkitab dalam kehidupan kita adalah satu, kita lebih dikuatkan dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, kita lebih memiliki hikmah dan pengetahuan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena membaca Alkitab dasar dalam kehidupan umat Kristiani. Sekian dan terima kasih. Shalom. Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Perkenalkan, nama saya Minta Reza Masih. Saya dari Prodipak. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya tentang membaca Alkitab, yaitu Alkitab adalah pedoman hidup kita. Alkitab menuntun kita di dalam kebenaran, dan Alkitab adalah perisai kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk membaca Alkitab setiap hari, merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, permasalahan kehidupan, tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, maka ketika kita sudah membaca Alkitab, hati kita pun tenang, hati kita damai, dan jiwa kita pun tentram. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu